PAP. Pertama, kita pilih menu PAP. Inilah tampilan pertama menu PAP. Tampilan awal menu PAP. Hal yang pertama kita lakukan, klik password. Kemudian masukkan passwordnya. Enter. Apabila terbuka, selanjutnya klik menu utama. Nah, inilah tampilan menu utama dari PAP, program aplikasi perhotelan. Di sini bisa dilihat ada Superior Room, Deluxe Room, Standard Room, Economy Room. Ada Standar, ada Deluxe, ada Superior. Kemudian di sini ada menu booking, ada menu check-in, ada menu check-out, info kamar, edit data, laporan, dan selesai. Kita lihat apabila saya masukkan pointernya atau mouse-nya ke Superior Room, maka yang tampil adalah kamar Superior Room. Apabila saya masukkan mouse-nya ke Deluxe Room, yang tampil adalah kamar Deluxe Room. Kemudian ini kamar Standard Room dan ini kamar Economy Room. Nah, bagaimana cara melakukan transaksi, misalnya booking, check-in, check-out, atau membayar transaksi cash deposit, itu akan kita bahas pada menu-menu setelah ini. Sekarang kita akan membooking kamar. Contoh, kita akan membooking 4 buah kamar, yaitu kamar Superior Room. Nah, cara membookingnya adalah, pertama, klik booking. Setelah keluar booking bar, ya, ini booking bar, klik kamar yang akan dibooking. Contoh, kamar 102, 103, 119, 120. Setelah dipilih kamar yang akan dibooking, klik booking barnya, ya, klik booking barnya. Nah, kita masukkan siapa pembookingnya, atas nama siapa. Contoh, Gunawan. Oke, tamu kedua dikosongkan saja. Alamatnya misalnya Ahmad Yani Samarinda. Perusahaannya Bank BTPN. Nomor HP-nya sekian. Check-in-nya hari ini, rencana check-in hari ini, kemudian estimasinya 2 malam. Setelah itu kita rekam. Nah, begitu selesai kita entry dan kita rekam, warna kamar sudah berubah menjadi biru. Ya nih, 102, 103, 119, dan 120 sudah berubah menjadi biru. Itu artinya kamar ini sudah di booking. Kita mencoba booking sekali lagi di kamar Economy Room. Contoh, ada yang membooking kamar Economy Room, ya, membooking untuk kamar Economy Room. Bookingnya untuk kebutuhan tanggal 20 Februari. Contoh ya, kita booking untuk kebutuhan tanggal 20 Februari. Pertama, kita klik booking. Setelah keluar booking bar, kita klik kamar yang akan dibooking. Contoh, kamar 412, 413, 414.
Setelah selesai, klik lagi booking bar-nya. Kita masukkan contoh atas nama Rustam. Enter, enter. Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda. Perusahaannya Bank Mega. Contoh, oke, masukkan nomor HP-nya. Rencana check-in tanggal 20 Februari. Jadi bukan tanggal hari ini ya, tapi tanggal 20 Februari. Estimasinya untuk 2 malam. Oke, sudah selesai. Klik rekam ya. Nah, kita lihat kamar 412, 413 dan 414 sudah berubah menjadi hijau. Jadi berbeda. Kalau di booking untuk kebutuhan hari ini, itu warnanya biru. Tapi kalau di booking untuk kebutuhan mendatang, misalnya untuk tanggal 20 atau tanggal 21 atau tanggal berapa, yang bukan hari ini, tapi untuk yang mendatang, itu warnanya hijau. Jadi yang membedakan untuk hari ini ataupun yang mendatang itu warnanya. Untuk hari ini biru, untuk mendatang hijau. Itulah cara booking. Cara check-in. Sudah kita ketahui bersama bahwa 102, 103, 119, dan 120 di booking atas nama Gunawan. Kemudian sekarang kita mau check-in. Pertama, klik check-in. Oke, masukkan nomor kamar. Ya, Gunawan. Gunawan adalah pembooking kamar ini. Oke, tamu 2 itu maksudnya apakah Gunawan berteman atau sendirian. Contohnya Gunawan berteman. Satu kamar dengan Frankie. Kita masukkan, enter-enter. Jika nggak ada perubahan, setelah itu rekam. Kita lihat, kamar 102 sudah berubah warnanya menjadi merah. Itu artinya bahwa kamar 102 sudah check-in. Nah, kemudian teman Gunawan check-in untuk kamar 103. Oke, 103. Pembookingnya Gunawan. Oke, si Bimo yang mau check-in. Bimo, oke, sendirian. Jadi tamu 2-nya dikosongkan. Nomor HP Bimo masukkan berapa. Oke. Rekam. Nah, terlihat bahwa 103 sudah berubah menjadi merah. Itu artinya kamar 103 sudah check-in. Jika kita masukkan mouse-nya ke kamar 102, informasi di situ terlihat Gunawan check-in sampai dengan tanggal 19 Februari 2013. Nah, ketika mouse-nya kita geser ke 103, informasi di situ Bimo check-in sampai dengan tanggal 19 Februari 2013. Nah, sekarang kalau check-in langsung tanpa booking, sama, kita coba klik check-in. Masukkan kamar yang akan di check-in. Contoh, misalnya kamar 126. Kita masukkan namanya langsung. Siapa? Hendra, contohnya sendirian. Alamatnya Sahrani. Oke, Samarinda. Oke, perusahaannya
Bank Mandiri, contohnya ya. Kemudian masukkan nomor HP-nya. Rencananya mau berapa malam? Misalnya 3 malam. Kita masukkan 3 malam, enter, enter, rekam. Di sini terlihat bahwa 126 sudah berwarna merah. Kita lihat, kita masukkan mouse-nya ke 126. Terlihat di situ informasi 126 atas nama Hendra. Check-in sampai dengan tanggal 20 Februari 2013. Inilah cara check-in. Cara transaksi. Kita contohkan kamar 102 atas nama Gunawan akan melakukan transaksi cash deposit. Langkah pertama adalah klik info kamar. Masukkan nomor kamarnya. Enter. Kita periksa benar namanya Gunawan. Setelah itu klik transaksi. Kemudian pilih cash deposit. Ini cash deposit. Klik. Masukkan nilai cash deposit. Contoh 2 juta. Enter. Rekam. Selesai. Selesai. Nah, untuk membuktikan apakah transaksi ini sudah terekam, kita pilih laporan, daftar transaksi harian, cash deposit. Oke, mulai tanggal 17 sampai 17, berarti hari ini. Preview. Di sini terlihat kamar 102 cash deposit atau setoran tunai sebesar 2 juta. Berarti transaksi cash deposit berhasil. Oke, kita close. Selesai. Nah, kamar 103 akan melakukan transaksi cash deposit juga. Langkah pertama, info kamar. Masukkan 103, periksa, ya benar atas nama Bimo, klik transaksi, cash deposit. Bimo akan melakukan transaksi cash deposit 1.500.000. Enter, rekam, selesai, selesai. Nah, kita buktikan apakah transaksi Bimo sudah terekam. Pilih laporan. Kemudian daftar transaksi harian, cash deposit, review. Di sini terlihat bahwa 103 cash deposit setoran tunai sebesar 1.500.000. Itu artinya bahwa transaksi sudah terekam. Oke, kita close. Selesai. Cara mencetak kwitansi. Kamar 102 sudah melakukan transaksi cash deposit. Kemudian kamar 102 atas nama Gunawan minta pembuktian. Otomatis kita berikan kwitansi. Cara mencetak kwitansi. Pertama, klik info kamar. Cara mencetak kwitansi. Gunawan, kamar 102, sudah melakukan transaksi pembayaran cash deposit. Untuk mencetak transaksinya atau kwitansi pembayarannya, klik laporan,
klik cetak kwitansi. Masukkan nomor kamarnya 102, enter. Periksa benar atas nama Gunawan. Di sini ada dua menu, mau cetak invoice atau kwitansi. Contoh, kita cetak kwitansi. Klik kwitansi. Oke, sekarang kita akan mencetak ke printer atau sekedar informasi ke monitor. Kalau kita mau mencetak ke printer, harus dipilih salah satu nama printer. Canon atau Epson. Nah, saya tidak akan mencetak ke printer, tapi saya hanya mencetak kwitansi ke monitor saja. Saya pilih do PDF. Oke kan saja. Yes. Tunggu. Sedang proses. Nah, inilah kwitansi atau bukti pembayaran atas nama Gunawan. Bisa dilihat di sini, Gunawan 2 juta rupiah. Cash deposit atau setor tunai, Superior Room kamar 102, sebesar 2 juta. Jakarta, 17 Februari 2013. Petugas Frontliner Hotel Firdaus. Nah, ini kwitansi atau bukti pembayaran. Saya perkecil jadi 100%. Nah, inilah kwitansi. Bukti pembayaran. Jadi, kwitansi bisa dicetak untuk di monitor saja atau ke printer. Oke, close. Selesai. Itulah cara mencetak kwitansi. Selesai. Hapus transaksi digunakan untuk menghapus kesalahan transaksi. Kita contohkan langsung. Terjadi kesalahan transaksi cash deposit. Misalnya, kamar 115 melakukan transaksi cash deposit. Ya. Oke. Rekam. Selesai. Selesai. Kemudian hasil transaksi cash deposit kita lihat di laporan. Kemudian daftar transaksi harian cash deposit. Preview. Setelah di preview, terlihat transaksi cash deposit sebesar 15 juta. Nah, ini salah. Karena transaksi sebenarnya adalah 1.500.000. Bukan 15 juta. Nah, untuk menghapus transaksi ini, langkah pertama adalah kita catat dulu nomor validasi. Catat nomor validasi 4, 3, 5, 4, E, 8, D6. Nah, setelah dicatat nomor validasi, close. Selesai. Selesai. Untuk menghapus transaksi, itu hanya dapat dilakukan oleh level supervisor atau manager. Jadi, pelaksana tidak bisa menghapus transaksi. Jadi, kita masuk lagi password. Masukkan passwordnya supervisor atau manager. Enter.
Kemudian pilih utility. Setelah itu hapus transaksi. Masukkan nomor validasi yang sudah kita catat tadi. 4, 3, 5, 4, E, 8, D, 6. Enter. Ali Akbar, cash deposit 15 juta, tanggal 18 Februari. Oke, proses. Transaksi dihapus, berarti sudah berhasil. Cara membatalkan booking sangat mudah. Pertama, masukkan mouse ke nomor kamar yang akan dibatalkan. Contoh 119. Tekan C, singkatan dari cancel. Oke, 119 sudah dibatalkan. Kemudian 120 juga akan dibatalkan. Masukkan mouse ke 120, tekan C, singkatan dari cancel. Oke, 120 juga sudah batal. Laporan. Laporan yang dapat kita laporkan atau laporan yang ada di dalam program PAP adalah sebagai berikut. Kita klik laporan. Di sini ada daftar kamar di booking, daftar tamu check-in, daftar tamu check-out, dan lain-lain. Kita coba klik daftar kamar di booking. Oke, kita preview. Inilah daftar kamar yang sudah di booking. Contoh, Superior Room. Yang membooking Ali Akbar dan Sadikin. Itu di booking untuk kamar 115, 117. Kemudian Deluxe Room. Ada Adam, ada Darmawan, ya, Adam, Hendry, Adam. Kemudian Standar Room. Ada Ratna, Ekonomi Room, ada Sahlan, Wildan, dan lain-lain. Inilah daftar kamar-kamar yang sudah di booking. Oke, kita close. Berikutnya, ada daftar tamu check-in. Kita klik daftar tamu check-in. Kita bisa rubah tanggalnya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Ya, contoh tanggal 1 sampai tanggal 17. Karena tanggal 1 belum ada, karena ini memang dimulai tanggal 17, kita buat tanggal 17 sampai tanggal 17. Oke, preview. Nah, ini adalah tamu-tamu yang sudah check-in di tanggal 17. Lihat, Gunawan dan Frankie itu check-in di kamar 102. Bimo di kamar 103. Hendra di kamar 126 dan lain-lain. Oke, kita close. Kemudian daftar tamu check-out, sama dengan cara melihat daftar tamu check-in. Daftar transaksi harian. Kita lihat di dalam daftar transaksi harian itu ada cash deposit, room charge, laundry, resto, extra bed, order, refund. Kita lihat di cash deposit. Jadi daftar transaksi harian cash deposit. Oke, review. Nah, inilah
daftar tamu-tamu yang sudah melakukan transaksi cash deposit. Kamar 102, kamar 103, 203, 204, dan lain-lain. Inilah kamar-kamar yang sudah melakukan transaksi cash deposit. Oke, kita close. Nah, di bawahnya ada daftar tamu keseluruhan. Itu maksudnya tamu-tamu yang sudah pernah atau booking di hotel ini. Contoh, kita lihat. Ada Adam, Ali Akbar, Bimo, Darmawan, Dedi, Elvida, Gunawan, dan lain-lain. Oke, kita close. Dan seterusnya. Satu lagi, di sini ada daftar corporate. Saya terangkan daftar corporate. Daftar corporate biasanya adalah perusahaan yang mengikat kerjasama dengan hotel untuk diskon tarif dari hotel. Misalnya di sini ada Angkasa Pura Jakarta. Jadi ada kerjasama dengan pihak hotel bahwa setiap tamu yang berasal dari Angkasa Pura akan mendapat diskon 20%. Kemudian di sini ada Bank BCA. Dapat diskon 15%. Bank BRI 20%. Dan sebagainya. Jadi ini adalah daftar-daftar instansi yang sudah ada kerjasama atau corporate dengan hotel. Oke, selesai. Dan seterusnya. Selesai. Transaksi auto debit adalah transaksi yang memotong biaya kamar dari cash deposit. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya, kita perhatikan. Kita masukkan passwordnya. Oke. Menu utama. Kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan transaksi auto debit. Kita lihat di laporan, kemudian cetak rincian pembayaran. Kita coba cetak rincian pembayaran kamar 102 atas nama Gunawan. Cetak. Oke, kita cetak di monitor saja. Oke, yes. Tunggu, sedang proses. Di sini terlihat bahwa Gunawan melakukan transaksi cash deposit sebesar 2 juta rupiah. Perhatikan ya. Hanya ada satu transaksi. Perhatikan, hanya ada satu transaksi. Oke, kita close. Selesai. 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 Kemudian saya masukkan password lagi dengan level supervisor. Di sini ada utility. Saya buat proses biaya kamar atau proses auto debit. Ya, proses biaya kamar atau proses auto debit. Saya klik. Proses auto debit selesai. Saya masuk lagi. Pilih menu utama. Saya lihat di laporan lagi. Cetak perincian pembayaran.
Saya masukkan di kamar 102 atas nama Gunawan. Cetak. Di monitor saja. Oke. Yes. Tunggu, sedang proses. Nah, kita lihat setelah dilakukan proses auto debit atau proses biaya kamar, kita lihat bertambah satu transaksi, yaitu room charge atau biaya kamar. Lihat di sini. Jadi kita baca bahwa Gunawan melakukan cash deposit 2 juta rupiah, saldo 2 juta rupiah, kemudian di debit atau dipotong 572.000 untuk biaya kamar hari ini, tanggal 17 Februari. Jadi, saldo cash deposit Gunawan bersisa 1.428.000. Jadi, fungsi auto debit adalah membuat transaksi biaya kamar secara harian. Oke, saya close. Selesai. 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 Cara check out. Sekarang kita masuk materi cara check out. Contoh, kamar 120 mau check out. Caranya, klik check out. Masukkan nomor kamarnya, 120. Nah, ternyata kamar 120 ini masih ada hutang 800.000. Jadi harus kita lakukan transaksi dulu. Jadi kamar 120 sebelum check out harus melunasi hutangnya dulu. Caranya, klik info kamar 120, enter, cek saldo. Berapa saldo hutangnya? Nah, ternyata saldo hutang dari 120 kamar 120 itu adalah 800.000. Kita lakukan transaksi. Jadi kamar 120 harus setor dulu sebesar 800.000. Oke, selesai. Kita cek saldonya sudah 0. Nah, setelah itu baru kita lakukan check out. 120 saldo cash deposit 0. Oke, proses. Check out oke, berarti sudah berhasil. Oke, selesai. Nah, kita lihat di sini kamar 120 sudah kembali berwarna putih. Artinya kamar tersebut sudah kosong. Oke, sampai sini check out selesai. Ganti password. Setiap user, baik itu pelaksana, supervisor, atau manajer, itu diberikan menu ganti password. Menu ganti password terletak di dalam setting. Nah, inilah ada ganti background, ada ganti password. Kita coba ganti password. Masukkan dulu password yang lama. Password kita yang lama. Harus ingat. Oke. Password barunya. Misalnya saya ketik password saya uji coba. Enter. Ketik ulang. Maksudnya ketik ulang password tadi. Harus sama ya. Nah, di sini password sudah selesai berganti.
Sebaiknya lakukan pergantian password ini secara berkala. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Lakukan ganti password. Oke, ganti password selesai. Menu setting. Menu setting ini bisa dilakukan oleh level pelaksana, supervisor, ataupun manajer. Saya terangkan menu setting. Contoh, ganti background. Manfaatnya apa? Akan kita lihat nanti. Misalnya, ini diklik. Ini adalah background dari program kita. Saya ambil backgroundnya, latar belakangnya kayu seperti ini ya. Oke, selesai. Kita masuk kembali ke menu. Oke, menu utama. Nah, lihat. Inilah hasil perubahan dari background tadi. Itulah cara mengganti background. Ada lebih dari 100 background yang disediakan dalam program ini. Menu reindex. Apa yang dimaksud dengan menu reindex? Kita contohkan. Password. Ini harus level supervisor atau manager. Oke, kita masukkan. Nah, reindex itu berada di dalam utility. Di sini ada proses biaya kamar, ada reindex. Nah, kita coba reindex. Oke, reindex selesai. Reindex ini bermanfaat untuk menyusun kembali file-file. Sekiranya terjadi gangguan file, misalnya mati lampu mendadak pada saat Anda mengoperasikan. Nah, setelah lampunya hidup, kita harus melakukan reindex. Atau sebaiknya reindex ini dilakukan setiap pagi atau setiap sore. Jadi, sehari sekali lebih baik. Namun tidak harus ya, tidak harus sehari sekali. Apabila terjadi kerusakan atau error, silahkan lakukan reindex. Itu pengertian dari reindex. Backup data. Backup data dipergunakan untuk membackup. Jadi, data-data yang ada sekarang ini disalin ke folder backup. Tujuannya adalah apabila suatu saat terjadi kerusakan data, maka kita bisa mengambil data dari backup tersebut. Nah, backup ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Boleh setiap hari, boleh 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Yang penting harus dilakukan backup. Ini untuk keamanan data-data dari kerusakan. Oke, backup data ada di dalam utility. Backup data. Klik. File sudah di backup. Oke, backup selesai.